Ingat ya baik-baik ya, kalau ada orang ngomong, udahlah yang dalam dulu aja masih banyak yang belum selesai. Indonesia aja belum selesai, gimana yang luar mau selesai? Yakin dia nggak akan nolong kalaupun ada terjadi di Indonesia. Baik, aku menjawab tadi, ini satu pertanyaan yang pasti sekarang kita alami, banyak di antara kita. Aku juga sama. Dan aku selalu menyampaikan pada Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang kita mengalami hal-hal yang kayak kita nggak pernah alami sebelumnya. Misalnya contoh ya, kadang-kadang kita lagi makan tiba-tiba kita nangis gitu kan ya. Kenapa? Karena tadi terlalu banyak yang masuk di dalam kepala kita. Terlalu banyak yang kita lihat yang sedih. Segala macam hal-hal yang kita nggak pernah bisa bayangkan tuh sekarang udah kejadian. Dan cerita-cerita yang banyak membuat kita tuh memang secara mental kita jadi kayak fragile gitu. Kita jadi kayak rapuh mental kita. Nah, ada banyak sekali ibu-ibu yang bertanya juga, termasuk tadi Bunda Elsa bertanya, kalau kita misalnya ngeliat tuh nggak kuat, terus gimana? Aku jawab nggak ada masalah. Ya karena memang kita manusia, kadang-kadang kita ngeliat tuh kan nggak kuat. Kadang-kadang aku secara pribadi aja sudah ngeliat berkali-kali, kita udah ngerti dan kadang-kadang itu kayak mengganggu kepala kita sampai pada tahapan karena kita nggak bisa berbuat apa-apa, itu maksudnya. Itu yang sebenarnya buat kita jadi stres. Nah itu nggak dosa sama sekali, karena justru itu adalah perasaan yang muncul daripada kepedulian. Rasa stres, rasa nggak nyaman ketika melihat saudara-saudara kita dibunuhin kayak gitu. Jangankan kayak gitu Bapak Ibu sekalian. Istriku aja sebelum kejadian Gaza, itu kalau misalnya dia ngelihat ada misalnya ya kayak ayam disembelih aja dia nggak mau lihat. Gitu kan ya. Misalnya contoh ketika aku pernah kejadian pas lagi bertani terus tangan kebelah, dia aja langsung kabur. Gitu kan ya. Apa terus kemudian istriku nggak peduli sama aku? Bukan nggak peduli, dia cuma ngeri aja. Dia cuma takut aja ngelihat kayak gitu-gitu. Karena nggak semua orang ngelihat lalu mampu berbuat sesuatu. Nah maka sebenarnya kuncinya adalah bukan hanya ngelihat memang. Tapi kuncinya adalah berbuat sesuatu. Karena kalau kita punya satu unek-unek. Lalu kita tidak salurkan dalam bentuk perbuatan. Maka itu akan membuat kita jadi rusak. Walaupun ya rasa itu adalah normal. Dan justru dalam kasus ini itu tanda iman. Jadi kalau ibu-ibu sedih itu tanda iman. Ibu-ibu kesel itu tanda iman. Nah tinggal bagaimana cara kita untuk melampiaskan dengan cara yang positif. Nah itu pertanyaannya. Apa yang bisa dilakukan oleh ibu-ibu ini yang sudah tua-tua ini misalnya walaupun saya lihat masih muda-muda ini ya. Nah apa yang bisa dilakukan supaya kita itu tidak cuma stres. Oke kita coba ceritakan. Aku udah pernah nyeritain ini tapi aku coba ceritain lagi. Di masa Salahuddin Al-Ayyubi, by the way Bapak Ibu sekalian, ketika Baitul Maqdis diambil oleh tentara salib, itu terjadi tahun 1099. Dan diambil lagi oleh Salahuddin 88 tahun setelah diambilnya oleh pasukan salib. Jadi perlu 88 tahun persiapan ambil balik Baitul Maqdis. Padahal ulama di zaman itu setingkat siapa? Imam Ghazali tahu. Ya minimal tahu kitabnya lah. Ihya Ulumuddin gitu kan ya. Nah Imam Ghazali itu selevel itu ulamanya. Lalu kemudian selevel apa? Panglima-panglima perangnya. Nuruddin Zanki, Salahuddin Al-Ayyubi, Imaduddin Zanki. Nah, itu selevel-level itu tuh. Orang-orang panglima-panglimanya. Nah di zaman mereka aja perlu 88 tahun. Selama menunggu itu apa yang ibu-ibu lakukan? Suatu waktu sekitar 6 tahun sebelum pembebasan Baitul Maqdis oleh Salahuddin. Salahuddin sedang ngambil pasukan pergi ke kota namanya Diyarbakir. Diyarbakir sekarang ada di Turki. Bagian sebelah tenggaranya Turki berbatasan dengan Suriah. Itu Diyarbakir. Suriah dan Irak kalau nggak salah. Nah di Diyarbakir itu dia lagi mau ngerekrut tentara di sana. Tiba-tiba dihadang sama ibu-ibu. Dihadang sama ibu-ibu. Ada yang bilang ibu-ibunya 1 orang, ada yang bilang 2 orang. Jadi bayangin ya, satu pasukan iring-iringannya dihadang oleh ibu-ibu. Kalau zaman sekarang bayangin kalau di tol lagi ada iringan presiden, ada yang malang tuh mobilnya. Kira-kira gitu. Kira-kira kalau ada yang kayak gitu, ibu-ibunya kira-kira hebat atau enggak tuh? Hebat ya, bisa malangin iring-iringan pasukan Salahuddin Al-Ayyubi. Lalu kemudian dia nanya, mana yang namanya Salahuddin? Karena dia kan nggak tahu yang mana Salahuddin, dulu nggak ada TV. Lantas kemudian dibilang sama pasukannya, apa kepentingan ibu nemuin Salahuddin? Aku mau amanah untuk Salahuddin. Setelah itu kemudian pasukannya bilang, sebentar ibu, ini tidak semua orang bisa menemui Salahuddin. Maka kemudian dia bilang, aku punya sesuatu yang penting.
Maka dipanggillah Salahuddin. Setelah dipanggil Salahuddin, kemudian Salahuddin bilang sama ibu tadi, ibu tadi mau ketemu aku? Iya. Lalu ditanya, ada kepentingan apa bu? Kata ibu ini bukan langsung ini amanahnya, enggak. Ibu-ibu tadi nanya, kamu namanya Salahuddin? Iya. Bisa nerima amanah? Salahuddin bilang, insya Allah ibu. Lalu ibu itu mengatakan, ini kami sudah kumpulin 1 botol, isinya adalah parfum mawar terbaik dari Diyarbakir. Dan Diyarbakir sampai sekarang terkenal dengan pertanaman bunga mawar. Sama parfum-parfum yang lain, pertanian. Ini adalah parfum mawar terbaik yang kami kumpulkan dari Diyarbakir. Simpen ini, amanah kami ketika Baitul Maqdis bebas. Gunakan ini untuk bersihin mimbar Masjidil Aqsa yang dipakai oleh orang-orang salib untuk kandang kuda dan babi. Faham sampai di sini? Bersihin dengan ini. Berarti ibu-ibu ini kerjanya apa? Petani. Dia cuma ngumpulin mawar. Tapi Salahuddin nyimpen ini sekitar 6 tahunan sampai Baitul Maqdis merdeka. Dan dia sendiri yang dari dengan tangan dia ngambil dari botol ini dari emak-emak ini ngebersihin mimbar Masjidil Aqsa dengan tangannya. Dengan air mawar yang dipakai oleh ibu-ibu tadi. Itu ibu-ibu. Bapak-bapak pengen tahu juga? Ada juga. Ada bapak-bapak pembuat mimbar dari kayu untuk masjid-masjid. Dia tahu bahwasanya dia nggak bisa perang. Dia tahu dia mungkin hidup nggak lama lagi. Dan dia tahu bahwasanya keahlian dia adalah buat mimbar. Mimbar ini, mimbar untuk khutbah. Maka terus kemudian ketika dia tahu tentang keahlian dia buat 1 mimbar yang benar-benar bagus banget di zamannya. Sehingga setiap orang yang melihat itu nanya, ini dijual enggak? Enggak. Ada yang nanya, ini kami beli untuk masjid kami? Enggak. Emang kamu mau jual berapa? Enggak jual. Segini harganya? Enggak jual. Bahkan tawaran-tawaran mahal dia tolak. Dia cuma nyari 1. Ketika orang nanya, kalau gitu untuk apa kamu buat? Dia cuma ngarepin pertanyaan itu aja. Dan dia jawab, mimbar ini kuserahkan gratis pada laki-laki yang mau naruh ini di Masjidil Aqsa. Paham maksudnya? Ini mimbar gratis buat laki-laki yang bisa naruh ini di Masjidil Aqsa. Lihat Bapak Ibu sekalian. Ibu-ibu tadi itu sudah ngelihat Masjidil Aqsa belum? Belum. Karena dalam keadaan terjajah. Bahkan mungkin hidup mereka susah karena mereka petani. Bapak-bapak ini pernah ngelihat Masjidil Aqsa enggak? Belum. Tapi mereka sudah selesai di dalam kepalanya. Ingat kata-kataku tadi? Genosida atau pembunuhan itu terjadi di sini dulu nih. Karena yang di dalam kepala lebih penting daripada yang di luar kepala. Iman itu hanya di dalam hati, di dalam kepala. Sebelum kita keluarin dalam bentuk sholat, dalam bentuk puasa, dalam bentuk haji dan seterusnya. Tapi ada di sini dulu. Masalahnya di masanya Salahuddin, ibu-ibu dan bapak-bapaknya pemikirannya sudah terbebaskan. Kalau kita pemikirannya masih terpenjara. Bagaimana ciri-ciri pemikiran yang terpenjara? 1, kemarin Menteri Luar Negeri ngirimin beras ke Gaza. Walaupun kita nggak tahu sampai atau nggak sampai, tapi ngirimnya kan sudah bagus, benar nggak? Apa komentar netizen khas Indonesia? Indonesia aja belum cukup, kirim ke luar negeri. Ini nih mental, paham Bapak Ibu sekalian? Mental itu soalan dalam kepala. Kan kita udah jelasin berkali-kali. Banyak nggak orang-orang nyinyir ngomong, perhatiin orang luar negeri mulu, yang dalam negeri nggak diperhatiin. Catat baik-baik Bapak Ibu sekalian, buktiin ngomonganku. Kalau ada orang ngomong seperti itu, dia tidak akan peduli kalaupun Indonesia susah. Yakin, karena mental tuh sama. Kalau Anda nggak peduli dengan yang di luar, Anda juga nggak peduli dengan yang di dalam. Bisa difahami Bapak Ibu sekalian. Karena mental nolong orang itu nggak dibatasin cuma yang dekat. Bisa difahami Bapak Ibu sekalian. Ingat ya baik-baik ya, kalau ada orang ngomong, udahlah yang dalam dulu aja masih banyak yang belum selesai. Indonesia aja belum selesai, gimana yang luar mau selesai? Yakin dia nggak akan nolong kalaupun ada terjadi di Indonesia. Paham sampai di sini? Tapi kalau orang-orang yang nyumbang ke Palestina, orang-orang yang perhatian pada saudaranya, kalau yang jauh ada dia peduli, apalagi yang dekat. Artinya apa? Masjid ini juga punya banyak keperluan. Gitu kan ya? Keluarga kita juga punya banyak keperluan. Artinya apa? Ya itu namanya keperluan sama-sama kewajiban. Semua akan ditanya oleh Allah.
Bedanya apa? Bedanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan kepada kita agar pedulinya tuh yang besar. Tanyanya sederhana, Bapak Ibu sekalian, mau mana kerjaan? Gaji yang dikit atau gaji yang besar? Gaji yang dikit atau gaji yang besar? Itulah kenapa orang jabanin kerja di luar negeri walaupun luar negeri tapi harus gajinya besar. Pahala sama. Orang gak ngelihat apapun, yang ngelihat memang pahalanya. Masalahnya Rasul mencontohkan seperti itu. Lihat ya, orang Indonesia mau di luar negeri dijabanin asal gajinya besar. Gitu kan ya, asal jangan jual ginjal aja kan ya. Kan dijabanin tuh. Nah kenapa pahala gak boleh? Kalau gaji kita pilih yang besar, pahala masa kita pilih yang lokal? Gitu kan ya, pahala masa kita pilih yang kecil? Pahala yang besar lah, yang kecil juga pasti kita juga jabanin juga, namanya kewajiban. Coba Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu tahu Rasulullah terakhir kali perang apa? Tabuk namanya. Perang Tabuk ini perang paling susah ketika Rasulullah masih hidup. Dan Bapak Ibu sekalian, ketika perang Tabuk Rasulullah minta semua sahabat ikut perang. Padahal saat itu paceklik. Orang gak bisa makan, kemarau panjang, keluarga yang ditinggalkan itu gak punya makan. Tapi Rasul minta mereka satu, berkorban harta. Maka keluarlah duitnya Utsman bin Affan beratus-ratus miliar. Abdurrahman bin Auf beratus-ratus miliar. Abu Bakar semua hartanya habis. Umar keluar setengahnya karena setengahnya untuk keluarganya. Itu diminta Rasulullah kepada para sahabat. Sementara di Madinah mereka tinggalkan keluarga mereka juga punya keperluan, tapi mereka pergi ke Tabuk untuk ngambil jalan memastikan Rasulullah memastikan jalan ke Baitul Maqdis. Tahu apa makanan mereka di situ? Mereka metikin daun, makan daun sampai bibirnya bengkak. Makan kulit pohon sampai yang keluar itu sama kayak yang dimakan. Paham maksudnya Bapak Ibu sekalian? Itu demi apa? Demi pembebasan Baitul Maqdis. Kita ini adalah kaum yang dicontohin sama Rasulullah bahwasanya kalau kita ngurusin urusan orang muslim, maka Allah ngurusin urusan kita. Udah berapa kali aku ngomong Bapak Ibu sekalian, Anda yakin Anda ngurus urusan Anda beres? Yakin Anda urusan Anda beres? Berapa kali kita ngelihat kita tuh orang yang gak becus ngurusin urusan kita sendiri. Paham gak maksudnya? Makanya kalau aku secara pribadi, karena aku tahu aku gak becus, lebih baik Allah yang ngurusin urusan kita. Gimana caranya agar Allah ngurusin urusan kita? Kata Allah, seorang hamba tidak berhenti-berhenti menyelesaikan keperluan sahabat-sahabat dan saudara-saudaranya hingga Allah nyelesain keperluan dia. Paham gak maksudnya? Bukan berarti kita juga nggak peduli, sekali lagi, tapi kita bantu supaya Allah bantuin kita dan kita tahu bahwa dari situ kita mendapatkan kebaikan daripada Allah. Jadi artinya apa yang kita bisa lakukan sekarang? Tadi yang bisa kita lakukan adalah kita mempersembahkan yang terbaik. Ibu-ibu yang nanam mawar, meres mawarnya, mempersembahkan parfum terbaik untuk pembebasan Baitul Maqdis walaupun dia nggak tahu kapan. Tapi dia sudah selesai di kepalanya. Ini yang penting mentalnya. Bapak-bapak ada yang tukang mimbar, buat mimbar untuk terus kemudian dihadiahkan pada Baitul Maqdis. Kata Rasulullah, berilah hadiah pada Baitul Maqdis. Hadiahnya apa? Kalau zaman dulu mungkin sebuah minyak untuk penerangan Masjidil Aqsa. Kalau sekarang bisa jadi makanan untuk mereka hidup. Kasih semampu kita. Kalau enggak doakan mereka. Kalau enggak zikir. Kalau enggak baca surat Al-Isra. Kalau enggak belajar, itu yang paling penting sekarang bagi orang Indonesia. Belajar. Karena belajar itu membebaskan pemikiran. Besok-besok kalau sudah belajar nggak ada lagi tuh. Ayo nyumbang. Yang deket aja masih banyak yang susah. Nggak ada lagi tuh. Nah kalau masih ada berarti masih perlu belajar. Nah, itu adalah solusinya. Orang yang hari ke depan lebih baik daripada hari ini maka dia adalah orang yang beruntung. Kalau orang yang hari ini sama seperti yang kemarin maka dia sudah merugi, bukan balik modal, merugi. Kalau orang yang hari ini lebih buruk daripada yang kemarin maka dia sudah celaka. Pengaplikasiannya gimana? Oke, memang agak sulit pengaplikasiannya. Karena gini, coba ya, Ramadan aja itu kan puncak keimanan kita tuh ya. Nah, kalau Ramadan misalnya hari ini kita baca Quran 30 juz misalnya, selesai dalam waktu Ramadan. Oh berarti tahun depan kalau aku sama rugi. Berarti harus 2 juz. Lama-lama nambah terus nih, ya kan?
Bisa jadi sampai sudah sebulan setiap hari 30 juz tuh. Udah gak ada waktu lagi untuk yang lain. Tapi dia mau lebih lagi supaya gak termasuk rugi. Jadi gini Bapak Ibu sekalian. Makanya di dalam Islam yang dikatakan baik itu bukan banyak. Sekali lagi aku kasih tahu ya. Yang dikatakan baik itu bukan banyak. Ahsanu amala. Itu adalah kata Allah, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, agar kalian dilihat oleh Allah amal siapa yang paling baik, bukan yang paling banyak. Artinya yang dimaksud dengan amal yang kalau besok lebih baik bukan yang lebih banyak. Jelas sampai di sini? Artinya kalau hari ini bacanya misalnya tahun ini baca Ramadannya sudah selesai 30 juz. Tahun depan andaikan kita cuma baca 1 juz. Tapi itu membuat kita lebih cinta kepada Al-Quran, maka itu termasuk orang yang beruntung. Istiqomah itu artinya adalah dia naik. Makanya kata-kata ihdinas siratal mustaqim bukan jalan yang lurus saja, tapi jalan yang lurus yang naik ke atas, yang menanjak. Artinya yang harus kita usahakan adalah kebaikan, bukan banyak. Ingat ya, istiqomah tidak sama dengan banyak. Istiqomah itu setia pada nilai yang diperjuangkan. Itu istiqomah. Maka istiqomah hari ini bisa jadi 30 juz. Istiqomah tahun depan bisa jadi 15. Istiqomah tahun depan bisa jadi 1. Yang gak boleh adalah kita lebih buruk daripada sebelumnya. Artinya contoh ya, kalau dari segi kebaikan ya, misal dari segi kebaikan. Hari ini kita baca Quran, tahun depan gak baca Quran lagi. Gak mungkin kan gak baca Quran itu jadinya lebih baik, itu pasti lebih buruk. Nah maka jangan sampai seperti itu. Artinya kita berusaha untuk terus meningkat keimanan kita terhadap Allah. Dan juga terus meningkat dalam mengikuti Rasulnya. Itu namanya meningkat, bukan bertambah banyak. Karena kadang-kadang kita harus dipaksa mundur. Kadang-kadang kita dipaksa untuk tidak terlalu banyak. Misal ya, kita donasi. Namanya uang kan gak selalu ya gitu-gitu aja. Kecuali kalau Anda anak perintis atau pewaris gitu kan. Kecuali kalau Anda anak orang kaya misalnya. Bisa jadi. Tapi kalau orang-orang kadang-kadang dia infaknya segini, kadang-kadang turun, kadang-kadang naik. Itu tidak dikatakan naik turunnya iman. Yang penting dia tetap untuk berinfak dan mempersembahkan yang terbaik yang dia punya. Itu intinya tuh. Artinya baik bukan banyak. Nah, itu cara memaknai hadisnya. Artinya kalau misalnya dia sama kayak yang kemarin itu dia sudah merugi. Kenapa merugi? Ya gini nih. Kalau ada orang 20 tahun misalnya ya, ada orang 20 tahun. 20 tahun dia bisanya cuma A. Setelah 40 tahun bisanya juga tetap A. Nah, itu kan merugi tuh. Karena waktunya jalan terus. Itu yang dimaksud innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia akan senantiasa merugi. Jadi kalau sama aja merugi kebaikannya. Apalagi bertambah buruk.